A few years ago, I felt like I was stuck in a rut. So I decided to follow in the footsteps of the great American philosopher, Morgan Spurlock, and try something new for 30 days. The idea is actually pretty simple. Think about something you've always wanted to add to your life and try it for the next 30 days. It turns out 30 days is just about the right amount of time to add a new habit or subtract a habit, like watching the news, from your life. There's a few things that I learned while doing these 30-day challenges. Beberapa tahun yang lalu, aku merasa terjebak dalam kebebasan. Jadi aku putuskan untuk mengikuti jejak filsuf Amerika yaitu Morgan dan mencoba sesuatu yang baru selama 30 hari. Ide sebenarnya cukup sederhana. Pikirkan tentang sesuatu yang selalu ingin Anda tambahkan ke dalam hidup Anda dan cobalah selama 30 hari ke depan. Ternyata 30 hari adalah waktu yang tepat menambah atau mengurangi kebiasaan baru, yaitu kebiasaan seperti menonton berita dari hidup Anda. Ada beberapa hal yang suka aku pelajari, yaitu saat melakukan tantangan 30 hari. The first was, instead of the months flying by forgotten, the time was much more memorable. This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month. And I remember exactly where I was and what I was doing that day. I also noticed that as I started to do more and harder 30-day challenges, my self-confidence grew. I went from desk-dwelling computer nerd to the kind of guy who bikes to work for fun. Even last year, I ended up hiking up Mount Kilimanjaro, the highest mountain in Africa. I would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges. Pertama adalah bukan bulan terbang dengan lupa waktu yang lebih terkesan. Ini adalah dari tantangan yang aku lakukan untuk mengamati gambar setiap hari selama sebulan. Dan aku ingat persis di mana aku berada dan apa saja yang aku lakukan setiap hari. Aku juga memperhatikannya. Ketika aku mulai berbuat lebih banyak, aku dari seorang kutu buku komputer yang mematikan dan menjadi tipe pria yang suka bekerja untuk bersenang-senang. Bahkan tahun lalu, aku akhirnya menaiki gunung Kilimanjaro, yaitu gunung yang tertinggi di Afrika. Aku tidak akan pernah bertualang seperti itu sebelumnya. Aku memulai tantangan 30 hariku. I also figured out that if you really want something badly enough, you can do anything for 30 days. Have you ever wanted to write a novel? Every November, tens of thousands of people try to write their own 50,000-word novel from scratch in 30 days. It turns out, all you have to do is write 1,667 words a day for a month. So I did. By the way, the secret is not to go to sleep until you've written your words for the day. You might be sleep deprived, but you'll finish your novel. Tahu jika Anda benar-benar sangat menggunakan sesuatu, Anda bisa melakukan apa saja selama 30 hari. Pernahkah Anda ingin menulis novel 50.000 kata sendiri dari awal dalam 30 hari? Ternyata, yang harus Anda lakukan adalah menulis 1.667 kata sehari selama sebulan. Jadi aku melakukannya, ngomong-ngomong, rahasianya adalah, jangan pernah tidur sampai Anda menulis kata-kata Anda untuk hari ini. Anda mungkin akan kurang tidur, tapi Anda akan menyelesaikan novel Anda. Now, is my book the next great American novel? No, I wrote it in a month. It's awful. But for the rest of my life, if I meet John Hodgman at a TED party, I don't have to say, I'm a computer scientist. No. If I want to, I can say, I'm a novelist. So here's one last thing I'd like to mention. I learned that when I made small, sustainable changes, things I could keep doing, they were more likely to stick. There's nothing wrong with big, crazy challenges. Sekarang, apakah buku novel Amerika besar berikutnya? Tidak menulisnya dalam sebulan itu mengerikan. Tapi untuk sisa hidupku, jika aku bertemu Johann Hoffman di pesta TED,
Aku tidak pernah mengatakan aku seorang ilmuwan komputer. Tidak, tidak, tidak. Jika aku mau, aku bisa bilang aku adalah seorang novelis. Jadi inilah salah satu hal terakhir aku ingin menyebutkan. Aku belajar bahwa ketika aku membuat perubahan kecil yang berkelanjutan, aku dapat terus melakukannya. Mereka lebih cenderung bertahan. Tidak ada yang salah dengan tantangan besar yang gila. In fact, they're a ton of fun, but they're less likely to stick. When I gave up sugar for 30 days, day 31 looked like this. So here's my question to you. What are you waiting for? I guarantee you the next 30 days are going to pass whether you like it or not. So why not think about something you have always wanted to try and give it a shot for the next 30 days? Thanks. Menyenangkan, tetapi mereka cenderung tidak mencapai ketika aku berhenti mengkonsumsi gula selama 30 hari ke hari 31 dan terlihat seperti ini. Dan inilah pertanyaan aku untuk Anda. Tunggu apa lagi? Aku jamin 30 hari ke depan akan berlalu. Apakah kamu suka atau tidak? Jadi mengapa tidak memikirkan sesuatu? Anda selalu ingin coba dan mencobanya selama 30 hari ke depan. Terima kasih.